Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada video kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan mengucapkan basmalah. Langsung saja kita masuk pada materi pembahasan video kali ini mengenai bilangan bulat yang diampu oleh Ibu Riza Puspitasari SPD dan Neneng Safitri. Kompetensi dasar pada video kali ini, yang pertama ada memahami operasi pada bilangan bulat. Yang kedua, memahami sifat-sifat pada operasi bilangan bulat. Yang ketiga, menghitung operasi pada bilangan bulat. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menghitung operasi pada bilangan bulat dan mengelompokkan sifat-sifat pada operasi bilangan bulat. Langsung saja kita masuk materi pada bilangan bulat kali ini mengenai operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama ada operasi penjumlahan, di mana sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat, misal kita berikan A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka akan memenuhi sifat komutatif, di mana sifat komutatif ini A ditambah B itu sama hasilnya dengan B ditambah A. Kita langsung masuk pada contoh. Kita contohkan 8 ditambah 7 itu sama hasilnya dengan 7 ditambah 8. 8 ditambah 7 itu hasilnya 15, sedangkan 7 ditambah 8 itu hasilnya juga 15. Maka contoh ini terbukti memenuhi sifat komutatif terhadap penjumlahan. Kita ulangi, sifat komutatif terhadap penjumlahan ini ialah A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Kita masuk pada sifat berikutnya, ada sifat asosiatif, di mana A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Kita contohkan 8 ditambah 7 ditambah 5 itu sama hasilnya dengan 7 ditambah 8 ditambah 5. 8 ditambah 7 ditambah 5 itu hasilnya 20 dan ruas kanan itu menghasilkan juga 20. Maka contoh ini terbukti memenuhi sifat asosiatif terhadap penjumlahan, di mana A ditambah B ditambah C itu hasilnya sama dengan A ditambah B ditambah C. Yaitu hasilnya yang tadi dari contoh tersebut ada 20, hasilnya sama dengan 20. Maka sifat ini terbukti sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Kita masuk sifat berikutnya. Ada di sini sifat tertutup, di mana A ditambah B itu sama dengan C. C-nya ini adalah bilangan bulat. Contoh, 8 ditambah 7 itu sama dengan 15. Dan 15 ini adalah bilangan bulat. Kita masuk pada sifat berikutnya, ada sifat identitas, di mana 0 adalah elemen identitas terhadap penjumlahan. Sedemikian sehingga A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, sama dengan A. Contohnya, 4 ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah 4. 4 ditambah 0 sama dengan hasilnya 4, dan 0 ditambah 4 itu juga hasilnya sama dengan 4. Maka contoh tersebut, contoh ini memenuhi sifat identitas dari A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Kita masuk pada operasi berikutnya mengenai operasi pengurangan. Yang kedua, misal diberikan A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka akan memenuhi
sifat yang pertama, tidak berlakunya sifat komutatif. Sifat komutatif seperti yang penjumlahan tadi, cuman berubah tanda. Di sini tandanya pengurangan, maka tidak berlaku sifat komutatif. A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Kita lihat contohnya. Kita misalkan min 15 dikurang 15 itu tidak sama dengan 15 dikurang min 15. Pada ruas kiri itu menghasilkan min 30. Min 15 dikurang 15 itu hasilnya 30. Sedangkan 15 dikurang min 15 itu hasilnya 30. Jadi pada ruas kiri itu hasilnya min 30, pada ruas kanan itu hasilnya 30. Maka min 30 itu tidak sama dengan 30. Maka pada contoh ini terbukti bahwa sifat komutatif ini tidak berlaku pada pengurangan. Kita lanjut sifat selanjutnya mengenai tidak berlakunya sifat asosiatif pada pengurangan. Kita misalkan masuk pada contoh. Sifatnya tadi sama dengan pada penjumlahan, cuman berubah tanda saja dan ini tidak sama. Kita langsung saja kita praktekkan pada contoh di samping ini. 4 dikurang 2 dikurang 3 itu tidak sama dengan 4 dikurang 2 dikurang 3. Yang ruas ke kirinya menghasilkan min 1, 4 dikurang 2. 2 dikurang 3 hasilnya min 1, dan 2 dikurang 3 min 1, 4 dikurang min 1 itu hasilnya 5. Kita selesaikan dulu permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kurung ya. Maka min 1 itu tidak sama dengan 5. Maka contoh ini terbukti bahwa sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi pengurangan. Oke, kita lanjut. Sifat berikutnya ada mengenai sifat tertutup, di mana A dikurang B itu sama dengan C. Contohnya, min 25 dikurang 20 itu hasilnya min 45. Dan min 45 ini yang C ini adalah bilangan bulat. Kita lanjut pada operasi berikutnya. Yang ketiga ada operasi perkalian. Sifat-sifat pada operasi perkalian ini, kita misalkan A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka akan memenuhi sifat yang pertama ada sifat komutatif. Sifat komutatif pada perkalian ini berbunyi A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, 4 dikali 2 itu sama hasilnya dengan 2 dikali 4. Sama dengan 8. 4 dikali 2 hasilnya 8 dan 2 dikali 4 itu hasilnya 8. Maka pada contoh ini terbukti bahwa sifat komutatif ini berlaku pada operasi perkalian, di mana A dikali B itu sama dengan B dikali A. Selanjutnya kita masuk pada sifat asosiatif. Pada sifat asosiatif ini sama dengan penjumlahan tadi dan pengurangan tadi, cuman di sini berubah tanda menjadi perkalian. A dikali B dikali C itu sama dengan A dikali B dikali C. Langsung masuk pada contoh. 4 dikali 2 dikali 3 itu sama hasilnya dengan 4 dikali dalam kurung 2 dikali 3. Walaupun kita mengerjakan permasalahan yang di dalam kurung terlebih dahulu, pada sifat operasi perkalian ini tidak mempengaruhi. Begitupun dengan penjumlahan dan pengurangan tadi. Walaupun kita mengerjakan permasalahan yang di dalam kurung terlebih dahulu, tidak akan mempengaruhi hasilnya. 4 dikali 2 itu 8 dikali 3 hasilnya 24. 2 dikali 3 itu 6 dikali 4 hasilnya juga 24. Maka
24 sama dengan 24. Maka pada contoh ini terbukti bahwa sifat asosiatif berlaku pada operasi perkalian. Kita lanjut pada sifat berikutnya, yaitu sifat distributif. Sifat distributif yang pertama ini ialah distributif terhadap penjumlahan. Kita lihat, A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B, dan A dikali B ditambah A dikali C. Itu kita kalikan saja ke dalam sini. A dikali B, A dikali C. Untuk lebih pahamnya kita langsung masuk pada contoh. 8 dikali 7 ditambah 5 itu sama dengan 8 dikali 7. 8 dikali 7 ditambah 8 dikali 5. Kita kalikan ke dalam ya. Nah, ruas kiri dan ruas kanannya ini untuk membuktikannya itu sama. 7 ditambah 5 itu 12. Dan 8 dikali 12 itu hasilnya 96. 8 dikali 7 pada ruas kanannya. 8 kali 7 itu hasilnya 56. Ditambah 8 dikali 5 itu hasilnya 40. Maka 56 ditambah 40 sama dengan 96. Dari contoh ini terbukti bahwa sifat distributif terhadap penjumlahan tadi benar adanya. Kita lanjut pada sifat distributif yang kedua, ada distributif terhadap pengurangan. Di mana distributif terhadap pengurangan ini tidak jauh beda dengan distributif terhadap penjumlahan. Hanya saja berubah tanda tambah dengan tanda kurang. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk pada contoh. Di sini 8 dikali 7 dikurang 5 sama dengan 8 dikali 7 dikurang 8 dikali 5. Hasilnya sama-sama 16. Distributif terhadap pengurangan ini tidak jauh beda dengan penjumlahan. Hanya saja berubah tanda pada B dan C-nya saja. Oke, kita masuk. Oke, selanjutnya kita masuk pada identitas, di mana 1 adalah elemen identitas terhadap perkalian. Sedemikian sehingga A dikali 1 itu sama dengan 1 dikali A. Dan hasilnya itu sama-sama A. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung masuk pada contoh. Di sini saya contohkan 10 dikali 1 itu sama dengan 1 dikali 10. Hasilnya sama-sama 10. Ruas kiri dan ruas kanan itu hasilnya 10. Maka dari contoh tersebut terbukti identitas terhadap perkalian 1. Selanjutnya sifat tertutup. Pada perkalian ada sifat tertutup A dikali B sama dengan C. Contohnya, min 19 dikali 3 sama dengan min 57. Oke. Kita lanjut pada operasi berikutnya, ada operasi pembagian. Operasi pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Untuk membuktikannya, kita buktikan sifat komutatif. Kita contohkan 8 dibagi 2. Itu hasilnya tidak sama dengan 2 dibagi 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4, dan 2 dibagi 8 itu hasilnya 0,25. Jadi pada sifat terbukti bahwa sifat komutatif ini tidak berlaku pada pembagian, operasi pembagian. Lanjut, untuk membuktikan asosiatif, kita langsung masuk pada contoh. 20 dibagi 5 itu di dalam kurung dibagi 10. Itu hasilnya tidak sama dengan 20 dibagi dalam kurung 5 dibagi 10. Hasil pada ruas kiri itu ada 0,4, sedangkan hasil pada ruas kanan ini itu hasilnya 40. Maka terbukti bahwa sifat asosiatif ini tidak berlaku pada operasi pembagian.
Kita masuk pada contoh soal. Di sini saya sudah siapkan soal yang agak sedikit tinggi. Jika min B ditambah 5 dikurang min 3 sama dengan 2 ditambah min 5 dikali min 4, maka nilai 3B adalah yang ditanya di sini, nilai dari 3B. Untuk mencari 3B ini kita cari dulu nilai B-nya. Langsung masuk pada pembahasan. Untuk mencari soal-soal seperti ini, operasi pada bilang bulat ini, kita terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Pada ruas kiri, itu yang dalam kurung ada 5 dikurang min 3. 5 dikurang min 3 itu hasilnya positif 8. Sedangkan pada ruas kanan, dalam kurungnya min 5 dikali min 4. Itu hasilnya positif 20. Jadi min B ditambah 8 sama dengan 22 ditambah 20. Min B ditambah 8 sama dengan 20 ditambah 2 sama dengan 22. Selanjutnya kita pindah ruaskan yang positif 8 dari kiri ke kanan. Karena pindah ruas, maka tandanya berubah menjadi negatif. Hasilnya min B disama dengan 22 dikurang 8. Min B sama dengan 22 dikurang 8 itu hasilnya 14. Maka B sama dengan minus 14. Setelah kita mendapatkan B-nya, maka nilai dari 3B-nya itu dapat kita cari 3 dikali minus 14 sama dengan 42. Baiklah, kesimpulan pada video pembelajaran kali ini, yang pertama ada operasi penjumlahan. Pada operasi penjumlahan ini berlaku sifat komutatif, asosiatif, identitas, dan juga tertutup. Nah, pada operasi pengurangan berlaku sifat tertutup saja. Pada pengurangan ini hanya berlaku sifat tertutup saja. Nah, pada operasi perkalian itu berlaku sifat komutatif, asosiatif, distributif, identitas, dan juga tertutup. Selanjutnya, pada operasi pembagian itu tidak berlaku sifat komutatif dan juga asosiatif. Oke, sekian dulu video pembelajaran operasi bilangan bulat dan juga sifatnya. Pada kali ini, kepada Ananda semua dipersilahkan mencatat materi-materi yang dirasa perlu dan juga contoh-contohnya. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.